9 Sutra Matahari 319. Edisi yang ke-3612 dan 3613. Bersama suara serak, langsung ke cerita. Orang ini sangat kuat, dan dia pasti punya banyak kelebihan. Kau seharusnya mendapatkan lebih banyak lagi setelah membunuhnya. Ye Tianfei berkata sambil tersenyum, lalu sosoknya melintas dan dia menggunakan telapak dao surgawi, yang mengenai sosok hitam itu dan menyebabkannya meledak lagi. Pada saat ini, sosok hitam itu telah terluka parah. Di bawah pengepungan dan serangan tiga tuan, Ye Tianfei, Huang Sang dan leluhur klan iblis bumi, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Setelah dua gerakan berikutnya, figur itu hancur total dan tidak dapat pulih kembali. Huang Sang langsung menelan setengah jiwa sosok hitam itu, dan menyerahkan setengah sisanya kepada Ye Tianfei, karena dia tahu bahwa Ye Tianfei ingin mendapatkan ingatan pihak lain melalui jiwa sosok hitam itu, untuk mengetahui beberapa informasi tentang Istana Yinsi. Benar saja, setelah Ye Tianfei melahap separuh jiwa lainnya, dia memperoleh beberapa kenangan tentang sosok hitam itu. Ternyata kekuatan kuno Istana Yinsi tidak pernah benar-benar menghilang, tetapi telah mengintai dan berkembang secara diam-diam. Pada zaman dahulu, Istana Yinsi dikepung oleh beberapa negara adik kuasa dan mengalami kerusakan parah. Istana ini hampir musnah. Beberapa orang yang tersisa bersembunyi dan telah berkembang secara diam-diam selama bertahun-tahun. Setelah periode perkembangan yang panjang, Istana Yinsi telah mengumpulkan kekuatan yang mengerikan. Istana ini tidak hanya ada di Void ke-6, tetapi juga di Void lain di luar. Ye Tianfei terkejut setelah mendapatkan ingatan tentang sosok hitam itu. Terlebih lagi, melalui ingatan ini, Ye Tianfei juga tahu bahwa untuk mendapatkan sumber daya, Istana Yinsi telah diam-diam membantai beberapa dunia yang tidak mencolok dan memperoleh sejumlah besar mahiat. Di kekosongan ke-6, ada banyak dunia kecil yang dibantai oleh Istana Yinsi tanpa sepengetahuan dunia luar. Semua makhluk hidup yang ada di dalamnya dibunuh dan kemudian dibawa pergi oleh para penguasa Istana Yinsi untuk memurnikan mahiatnya. Istana Yinsi benar-benar kekuatan jahat. Setelah Ye Tianfei membaca ingatan yang ditinggalkan oleh sosok hitam itu, wajahnya tampak sedikit jelek dan dia berbicara perlahan. Tuan Muda Ye, semua pasukan Istana Yinsi di kelompok dunia Guking telah musnah. Setelah leluhur klan setan bumi membawa sekelompok orang untuk menyapu seluruh kelompok dunia Guking, dia memusnahkan semua pasukan Istana Yinsi yang menyerbu kelompok dunia ini, dan kemudian kembali untuk melapor kepada Ye Tianfei. Tuan Ye, untung saja Anda datang tepat waktu. Kalau tidak, geng Guking kita pasti sudah musnah. Pemimpin geng Guking membawa anggota senior yang masih hidup kepada Ye Tianfei dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Kita semua adalah keluarga, tidak perlu bersikap sopan. Ye Tianfei mengangguk. Namun, aku khawatir geng Gukingmu tidak bisa lagi tinggal di dunia ini, karena Istana Yinsi pasti akan mengirim orang untuk membuat masalah bagi geng Gukingmu di masa depan. Geng Gukingmu harus pergi ke benua Xuan Huang untuk bersembunyi sementara waktu, dan kemudian pindah setelah menemukan alamat markas baru. Atau kamu bisa menunggu kesempatan untuk pindah kembali ke sini di masa depan. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata kepada pemimpin geng Guking. Tuan Ye, saya tahu bahwa Istana Yinsi telah kehilangan begitu banyak orang di sini, dan mereka pasti akan datang ke geng Guking kita lagi untuk menimbulkan masalah. Pemimpin geng Guking mengangguk setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Tianfei. Tuan Muda Ye, saya baru saja menemukan sekelompok orang dari kamp penjaga di dekat sini. Mereka awalnya berencana untuk memasuki kelompok dunia Guking, tetapi kemudian berhenti di dekat sini dan tidak jadi masuk. Pada saat ini, seorang lelaki tua bergegas datang menemui Ye Tianfei untuk melapor. Itu karena pertempuran di sini sudah berakhir dan pasukan Istana Yinsi telah dihabisi. Kalau tidak pasukan dari kubu penjaga pasti akan datang untuk membantu Istana Yinsi. Tampaknya kedua kekuatan, penjaga dan Istana Yinsi, memang telah berkolusi secara diam-diam. Ye Kufei segera mengerti apa yang sedang terjadi dan berkata sambil mensibir. Pergi dan bunuh orang-orang dari kamp Guardian segera. Sekarang mereka sudah ada di sini, jangan biarkan mereka pergi. Ye Kufei melanjutkan. Begitu dia selesai berbicara, leluhur klan setan bumi melambaikan tangannya dan memimpin sekelompok besar orang untuk bergegas keluar dari grup dunia Guking. Tidak lama kemudian, pertempuran sengit terjadi di kehampaan di suatu tempat dekat grup dunia Guking. Ada sekitar 5 dewa sejati dalam kelompok penjaga ini.
Mereka awalnya ingin memasuki dunia Guqing untuk mendukung istana Yinsi. Geng Guqing hanyalah pasukan besar dengan kekuatan rata-rata, jadi baik istana Yinsi maupun kubu penjaga tidak mengirim terlalu banyak ahli. Tetapi mereka tidak menyangka Ye Tianfei akan datang mendukung mereka dan menunggu di sini. Setelah Ye Tianfei bergabung dalam pertempuran, dia membunuh semua orang di kamp penjaga dalam waktu singkat. Di antara mereka, Huang Sang sendiri membunuh 2 dewa sejati, dan itu merupakan pembunuhan yang telak. Huang Sang telah mencapai terobosan belum lama ini, dan kekuatannya memang meningkat secara signifikan. Dia sekarang memiliki kekuatan tempur untuk melawan dewa sejati tingkat menengah. Terlebih lagi, dia sekarang mempraktikkan jalan hantu dan jalan mahiat. Selama pertarungan, ia dapat menggunakan teknik jalan hantu dan jalan mahiat secara bersamaan, yang mana sangat aneh dan sulit untuk dilawan. Selama pertempuran, Huang Sang juga melepaskan sejumlah besar mahiat untuk mengepung orang-orang di kamp penjaga. Mahiat-mahiat ini telah dimurnikan secara khusus, dan badan mereka sekeras senjata ajaib. Mereka dipenuhi racun di sekujur badan. Selama pertempuran, mahiat-mahiat ini akan terus mengeluarkan sejumlah besar racun mahiat, berubah menjadi asap hitam yang mengepul. Para anggota biasa di kubu Guardian terkontaminasi oleh asap hitam dan langsung merasakan sakit luar biasa, dan badan mereka mulai membusuk dalam sekejap. Beberapa anggota kubu Guardian yang relatif lemah terkikis oleh asap hitam dan berubah menjadi genangan darah hitam dan bau. Teknik kultivasi mahiat benar-benar mengerikan. Ye Tianfei tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah saat melihat mahiat-mahiat yang sekeras senjata ajaib dan sangat kuat. Di mata orang biasa, jalan mahiat dan jalan hantu adalah keterampilan tingkat rendah dan teknik rahasia, tetapi kekuatannya tidak boleh diremehkan. Hun Lao mendesah. Tentu saja, kalau tidak, istana Yinsi tidak akan menjadi kekuatan yang menakutkan di laut kekosongan kekacauan yang membuat orang gemetar ketakutan. Ye Tianfei mengangguk setuju. Kekuatan keseluruhan kelompok orang di kubu penjaga ini relatif lemah, jadi mereka semua musnah dalam waktu singkat, dan pihak Ye Tianfei hampir tidak mengalami korban. Setelah menghancurkan kelompok orang ini dari kamp penjaga, Ye Tianfei awalnya berencana untuk membawa semua orang meninggalkan kelompok dunia Guqing dan kembali ke benua Xuan Huang. Tetapi pada saat ini, Ye Tianfei tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah suatu lokasi di kelompok dunia Guqing. Cahaya suci yang menyilaukan tiba-tiba meledak di lokasi itu, dan energi pedang tajam terus-menerus muncul. Energi pedang yang pekat itu bagaikan sekawanan ikan laut dalam, berenang maju mundur di ruang itu, membelah ruang dengan suara mendesis, menyisakan sejumlah besar retakan ruang hitam, membuat orang merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Bos, itu kuil pedang. Aku tidak menyangka kuil pedang itu akan muncul lagi. Beberapa anggota tingkat tinggi geng Guqing berteriak kaget. Kuil pedang? Apa itu? Ye Tianfei tercengang setelah mendengar apa yang dikatakan para petinggi geng Guqing, lalu dia bertanya. Tuan Ye, ada kuil pedang di kelompok dunia Guqing kita. Kuil pedang itu dibangun oleh seorang ahli pedang kuno di markas besar geng Guqing kita. Konon, saat putri mantan pemimpin geng Guqing kita bepergian, dia bertemu dengan seorang pria yang ahli dalam ilmu pedang. Putri pemimpin dan pria itu saling jatuh cinta dan menjadi pasangan Tao. Akhirnya, pria itu mengikuti putri pemimpin kembali ke markas besar geng Guqing kita. Tingkat ilmu pedang pria itu sangat tinggi, bahkan lebih kuat dari pemimpin kita. Kemudian, pria itu membela geng Guqing kita dan mengalahkan banyak musuh yang kuat. Namun, kemudian, entah mengapa pria itu meninggal. Konon, kuil pedang itu dibangun oleh pria itu sebelum kematiannya. Dia biasanya berlatih dalam pengasingan di kuil pedang. Setelah kematiannya, kuil pedang itu disembah oleh geng Guqing kita, dan dupanya diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, entah mengapa, kuil pedang itu tiba-tiba menghilang. Geng Guqing kami mencari hampir ke setiap sudut markas, namun tidak dapat menemukan jejak kuil pedang. Mungkinkah kuil pedang itu telah muncul kembali di dunia sekarang? Jawab pemimpin geng Guqing. Jadi begitulah adanya. Ye Tianfei melihat ke suatu lokasi tertentu di kelompok dunia hijau kuno, dan merasakannya dengan energi jiwanya. Dia bahkan menggunakan energi mentalnya untuk merasakannya. Benar saja, dia segera melihat sebuah kuil yang berkilauan di antara sinar pedang yang menyilaukan itu. Di dinding kuil itu terukir sejumlah besar pedang panjang dengan berbagai bentuk.
Sepertinya kuil itu adalah kuil pedang yang disebutkan oleh pemimpin geng Guking. Ayo kita masuk dan melihat-lihat. Ye Tianfei berkata dengan rasa ingin tahu. Baiklah, Tuan Ye, saya akan masuk bersama Anda untuk melihat-lihat, tetapi anggota geng Guking lainnya harus dipindahkan tepat waktu. Ini, karena orang-orang dari Istana Yinsi atau Kamp Pelindung mungkin akan segera tiba, kata pemimpin geng Guking. Kemudian dia memerintahkan setengah dari pemimpin tertinggi geng Guking untuk membawa orang-orang mereka ke benua Xuan Huang untuk tinggal sementara. Ye Tianfei, pemimpin geng Guking, leluhur klan Iblis Bumi, dan beberapa dewa sejati lainnya berbalik dan memasuki kembali kelompok dunia Guking dan datang ke kuil. Itu memang kuil pedang. Pemimpin geng Guking berkata dengan gembira saat dia melihat kuil di depannya yang dikelilingi oleh sejumlah besar energi pedang yang menyilaukan. Mengapa aku merasa bahwa aura energi pedang ini sedikit familiar? Ye Tianfei tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir diam-diam di dalam hatinya saat dia melihat energi pedang padat yang berkeliaran di ruang sekitar kuil. Ini juga alasan mengapa Ye Tianfei ingin masuk dan melihatnya. Baru saja di luar kelompok dunia, Ye Tianfei sudah merasakan keakraban dari energi pedang yang berasal dari kuil pedang ini. Sekarang dia sudah ada di sini, rasa keakraban ini semakin kuat. Sepertinya itu adalah aura 10.000 pedang yang kembali menjadi satu. Tiba-tiba, Ye Tianfei tahu mengapa dia merasa familiar. Hal ini karena aura energi pedang yang berkeliaran di sekitar kuil sangat mirip dengan aura metode 10.000 pedang kembali menjadi satu yang sedang dipraktikkannya. Metode 10.000 pedang kembali menjadi satu adalah warisan dari Dewa Pedang. Mungkinkah kuil pedang ini ada hubungannya dengan Dewa Pedang? Ye Tianfei bertanya-tanya dengan ragu. Bas. Pada saat ini, lebih banyak energi pedang keluar dari kuil, dan seluruh kuil mekar dengan cahaya ilahi yang menyilaukan. Aneh sekali, kuil pedang ini sudah lama menghilang. Kenapa tiba-tiba muncul sekarang? Pemimpin geng Guking berkata dengan rasa ingin tahu. Bos, mungkin saja pernah terjadi pertempuran di sini sebelumnya, dan energi dari pertempuran itu menyebabkan kerusakan pada ruang di sini, yang menyebabkan kuil pedang ini muncul. Seorang tetua di samping bos Guking angkat bicara. Itu memang mungkin. Pemimpin geng Guking melihat sekeliling ke area yang luas dan menemukan bahwa memang pernah ada pertempuran di sini sebelumnya. Karena telah terjadi pertempuran antara geng Guking dan Istana Yinsi di seluruh kelompok dunia Guking, ruang di sekitar kuil pedang telah rusak di banyak tempat, dan banyak retakan ruang hitam muncul. Mungkin saja pertempuran sebelumnya secara tidak sengaja memengaruhi kuil pedang yang telah lama tersembunyi ini, sehingga tiba-tiba muncul. Bos, menurut legenda yang ditinggalkan oleh geng Guking kita dari zaman dahulu, kuil pedang ini mungkin berisi warisan yang ditinggalkan oleh ahli pedang kuno. Jika Anda dapat memasuki kuil pedang, Anda akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisannya. Tiba-tiba seorang tetua geng Guking berkata. Setelah mendengar perkataan orang tua itu, semua orang tergerak. Pria itu di zaman dahulu bahkan lebih kuat dari pemimpin geng Guking saat itu. Jika kita bisa mewarisi keterampilan pedangnya, kita mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi sekuat dia. Kalau begitu, pemimpin, mari kita masuk dan melihatnya, kata seorang anggota senior geng Guking. Baiklah, mari kita masuk dan melihat-lihat. Jika kita bisa mendapatkan warisan dari senior itu pasti akan meningkatkan kekuatan geng Guking kita. Pemimpin geng Guking mengangguk. Saya akan memimpin. Pemimpin senior geng Guking yang baru saja berbicara melangkah maju dan berjalan menuju kuil di depan. Hati-hati, mungkin ahli pedang kuno meninggalkan beberapa alat pertahanan di kuil pedang ini, kata pemimpin geng Guking. Pemimpin tingkat tinggi geng Guking melambaikan tangannya dan memanggil 5 senjata sihir tingkat dewa sejati, yang semuanya diaktifkan dan digantung di depannya. Lalu pemimpin tinggi itu berjalan menuju kuil di depan selangkah demi selangkah. Sesaat kemudian, pejabat senior itu berjalan menuju gerbang kuil. Sepertinya tidak ada bahaya. Bos, saya akan masuk dan memeriksanya sekarang, kata eksekutif senior itu sambil tersenyum, lalu berjalan menuju pintu masuk kuil. Akan tetapi, pada saat berikutnya, dengungan. Sinar pedang yang pekat dan menyilaukan yang mengelilingi kuil itu tiba-tiba merasakannya dan semuanya berbalik. Semua energi pedang padat diarahkan pada pejabat senior. Dalam sekejap, energi pedang yang amat mengerikan itu melonjak, lalu silih berganti energi pedang yang menyilaukan mulai menebas ke arah pejabat senior itu. Tidak bagus,
Cepat mundur. Wajah pemimpin geng Guking berubah drastis saat dia melihat pemandangan ini. Dang dang dang. Pada saat kritis, pemimpin tingkat tinggi geng Guking dengan cepat mengaktifkan beberapa senjata ajaib di depannya untuk menahan energi pedang yang terus-menerus datang untuk membunuhnya. Tetapi saat berikutnya, sesuatu yang mengerikan terjadi. Semua senjata ajaib itu dipotong-potong dan menjadi barang bekas dalam sekejap. Bagaimana ini mungkin? Semua orang sedikit tercengang. Mereka tidak menyangka kekuatan energi pedang di sekitar kuil begitu mengerikan. Dengan sekali hentakan, lengan pemimpin tinggi geng Guking terpotong oleh energi pedang dan terlempar tinggi ke udara, darah berceceran di langit. Ye Tianfei menggerakkan pikirannya, dan belati putih melesat keluar, menghalangi eksekutif senior itu. Dang dang dang, satu demi satu suara benturan logam terdengar jelas terus-menerus, dan belati putih itu terus-menerus dipotong oleh energi pedang yang mengerikan. Akan tetapi, justru karena tindakan Ye Tianfei, pemimpin senior geng Guking mengambil kesempatan untuk mundur dengan cepat dan langsung meninggalkan kuil. Kemudian semua orang menyadari bahwa semua energi pedang telah ditarik kembali dan tidak lagi mengejar pemimpin tingkat tinggi geng Guking. Sebaliknya, ia berkeliaran maju mundur di ruang sekitar kuil. Pejabat tinggi geng Guking tadi sebenarnya adalah dewa sejati. Tampaknya ahli pedang di zaman kuno memang pantas dengan reputasinya. Kuil pedang yang ditinggalkannya begitu besar sehingga bahkan ahli dewa sejati tidak dapat mendekatinya. Hun Lao tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Ketika yang lain melihat bahwa dewa sejati geng Guking hampir tercabik-cabik oleh energi pedang, tidak ada seorang pun yang berani melangkah maju dan menerobos masuk ke kuil lagi. Karena senjata sakti para pimpinan tingkat tinggi geng Guking semuanya berada pada tingkat dewa sejati, tetapi semuanya dihancurkan oleh energi pedang yang mengerikan itu. Kekuatan energi pedang itu begitu mengerikan sehingga bahkan dewa sejati tingkat menengah tidak berani menyerbu masuk. Tuan Ye, kuil pedang ini terlalu berbahaya. Sepertinya kami dari geng Guking tidak memiliki kemampuan untuk menerobos masuk. Ayo pergi. Pemimpin geng Guking berkata kepada Ye Tianfei. Biarkan aku masuk dan melihatnya. Ye Tianfei telah merasakan kuil di depannya yang dikelilingi oleh energi pedang yang padat, dan tiba-tiba berbicara pada saat ini. Apa, Tuan Ye? Apakah Anda akan masuk? Pemimpin geng Guking tercengang setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei. Ya, saya berencana untuk masuk dan melihatnya. Ye Tianfei mengangguk. Ye Tianfei semakin menemukan bahwa energi pedang yang berkeliaran di sekitar kuil sangat mirip dengan aura 10.000 pedang kembali menjadi satu yang sedang dia latih. Sepertinya ahli pedang kuno dari geng Guking mungkin memiliki semacam hubungan dengan dewa pedang. Jika dia meninggalkan warisan di kuil ini, maka itu mungkin warisan yang berhubungan dengan dewa pedang. Jika aku bisa mendapatkannya, mungkin aku bisa meningkatkan keterampilan pedangku. Ye Tianfei berkata diam-diam di dalam hatinya. Karena alasan inilah Ye Tianfei berencana untuk masuk dan melihat-lihat. Tuan Muda Ye, kekuatan energi pedang itu sangat mengerikan, jadi lebih baik tidak mengambil risiko apapun. Leluhur klan iblis bumi juga terkejut ketika mendengar Ye Tianfei akan memasuki kuil, dan dia dengan cepat mencoba membujuknya. Tidak apa-apa, Ye Tianfei menjawab, lalu berjalan menuju kuil. Duar duar duar, 3 senjata ajaib keluar dari badan Ye Tianfei. Ketiga-tiganya merupakan senjata Tao tingkat dewa sejati. Salah satunya, belati putih, adalah senjata Tao dewa sejati yang diperoleh Ye Tianfei di kekosongan ke-8 sebelumnya. Ketika ia tiba di kekosongan ke-6 dan memasuki alam rahasia Yang Ming, Ye Tianfei memperoleh lebih banyak prajurit Tao tingkat dewa sejati. Jadi bagi yang lain, senjata Tao tingkat dewa sejati sangat berharga dan sulit didapat, tetapi Ye Tianfei memiliki beberapa di antaranya. Ketiganya merupakan senjata Tao tingkat dewa sejati. Semua orang diam-diam terkejut ketika mereka melihat 3 senjata ajaib melayang di depan Ye Tianfei. Tuan Ye memang memiliki asal-usul yang luar biasa. Dia dapat dengan mudah mengeluarkan 3 senjata Tao tingkat dewa sejati. Sungguh sombong. Seseorang tak dapat menahan diri untuk berbisik. Segera Ye Tianfei tiba di gerbang kuil. Energi pedang yang menyilaukan di sekitar kuil tiba-tiba merespons dan semuanya berbalik ke arah Ye Tianfei. Hati-hati, Hun Lao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengingatkan. Bas bas bas. Ye Tianfei mendesak 3 senjata Tao tingkat dewa sejati di depannya untuk melepaskan kekuatan magis yang dahsyat. Saat berikutnya, energi pedang padat datang ke arah Ye Tianfei dari segala arah seperti hujan badai.
Tuan Ye, hati-hati. Melihat pemandangan ini, semua orang tidak dapat menahan diri untuk berteriak. 3 senjata Tao tingkat dewa sejati mulai berputar cepat di sekitar badan Ye Tianfei, membantu Ye Tianfei menahan energi pedang yang terus-menerus datang ke arahnya. Pada saat yang sama, falun emas muncul satu demi satu di permukaan badan Ye Tianfei. Falun-falun ini berputar cepat, dan falun-falun emas yang tersusun rapat itu segera membentuk baju zirah falun. Inilah warisan dinasti roda emas, jubah roda emas. Pada saat yang sama, Ye Tianfei juga menyiapkan puluhan formasi pertahanan yang menutupi badannya dengan rapat. Formasi yang dibentuk Ye Tianfei cukup misterius. Mereka dapat bergerak bersama badan Ye Tianfei dan memastikan bahwa mereka selalu melindungi badan Ye Tianfei. Namun tak lama kemudian, formasi itu hancur satu persatu oleh energi pedang yang menyilaukan. Meskipun masih ada 3 senjata Tao tingkat dewa sejati untuk menahan energi pedang, jumlah energi pedang terlalu besar dan kekuatannya mengerikan. Tak lama kemudian, sejumlah besar energi pedang menebas badan Ye Tianfei, menimbulkan suara yang tajam. Falun di badan Ye Tianfei segera terpotong dan meledak oleh energi pedang yang mengerikan. Kekuatan energi pedang ini benar-benar mengerikan. Hun Lao tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Apakah Tuan Ye baik-baik saja? Pada saat ini, para leluhur klan iblis bumi dan orang lain di kejauhan melihat bahwa Ye Tianfei telah tenggelam oleh energi pedang yang menyilaukan dalam jumlah yang mencengangkan dan sepenuhnya terperangkap dalam lautan energi pedang yang bergulung-gulung. Mereka tidak dapat menahan rasa khawatir. Mari kita pergi ke sana dan membantu, serta menangani energi pedang itu bersama Tuan Muda Ye. Apapun yang terjadi, Tuan Muda Ye tidak boleh terluka. Leluhur klan setan bumi melihat bahwa Ye Tianfei tampaknya dalam bahaya, jadi dia mengambil keputusan dan berbicara. Baiklah, mari kita pergi bersama untuk membantu Tuan Muda Ye. Para dewa sejati lainnya juga mengangguk, dan kemudian di bawah kepemimpinan leluhur klan iblis bumi, semua orang bersiap untuk bergegas membantu Ye Tianfei. Jangan datang ke sini, aku bisa mengatasinya. Ye Tianfei segera angkat bicara untuk menghentikan mereka. Pada saat ini, jubah roda emas di badan Ye Tianfei telah hancur lebih dari setengahnya, dan sejumlah besar energi pedang telah memotong badan Ye Tianfei, meninggalkan luka besar di permukaan badan Ye Tianfei, dan darah mengalir keluar. Namun, badan Ye Tianfei sangat keras, yang sebenarnya setara dengan senjata ajaib yang telah ditempa ribuan kali. Jadi meskipun dia terkena energi pedang, dia tidak akan terluka serius untuk sementara waktu. Selain itu, formasi yang diatur oleh Ye Tianfei di sekelilingnya, 3 senjata Tao tingkat dewa sejati, dan jubah roda emas di permukaan badannya semuanya memblokir sebagian energi pedang. Tuan Ye, apakah Anda baik-baik saja? Leluhur klan iblis bumi bertanya dengan cepat saat dia melihat badan Ye Tianfei dipenuhi bekas pedang, kulitnya robek dan darah mengalir keluar. Aku baik-baik saja, jangan datang, aku bisa mengatasinya. Ye Tianfei berkata dengan keras lagi. Mengapa kau tidak menggunakan metode 10.000 pedang pengembalian satu untuk menghadapi energi pedang ini? Mungkin itu akan berguna. Hun Lao tiba-tiba berkata. Kekuatan energi pedang ini terlalu mengerikan. Tingkat ilmu pedang sang guru tidak setinggi itu. Bahkan dengan metode 10.000 pedang yang kembali menjadi satu, akan sulit untuk menghadapinya. Kata Hu Miao, tidak. Jika energi pedang di depan kita dan metode 10.000 pedang kembali ke satu termasuk dalam warisan yang sama, maka saat digunakan, mereka mungkin memiliki beberapa efek khusus. Kata Hun Lao. Setelah mendengar ucapan Hun Lao, Ye Tianfei pun segera melambaikan tangannya dan melancarkan jurus 10.000 pedang kembali menjadi satu, menebaskan tenaga pedang tebal yang meliuk-liuk di sekujur badannya, menahan tenaga pedang yang senantiasa berdatangan dari segala arah. Bersambung.